Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Wadia dari kelas MBC dengan NIM 0104242083. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan flyer saya yang bertemakan pentingnya niat dalam ibadah dalam perspektif hadis. Nah, di sini ada 7 langkah kajian hadis tematik. Nah, langkah yang pertama itu ada menentukan kata kunci. Jadi, yang pertama itu kita harus memahami makna niat dalam ibadah. Nah, niat tersendiri itu mempunyai arti, yaitu niat adalah kehendak atau tujuan dalam hati untuk menentukan suatu ibadah karena Allah. Di sini saya akan menampilkan flyer saya, dan kalau misalnya kurang jelas dari omong saya, kalian bisa melihat langsung dari sini. Pembahasan yang kedua yaitu fokus pada aspek niat. Nah, setelah memahami makna niat, langkah kedua itu menentukan fokus atau judul yang spesifik yang akan dikaji. Jadi di sini contoh tema atau judulnya itu pentingnya niat ikhlas dalam ibadah. Di sini saya akan melampirkan ada hadisnya, dan di situ juga saya melampirkan tips menentukan judulnya. Seperti yang pertama, tipsnya itu pilih aspek niat yang paling relevan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, ada pastikan judul spesifik dan tidak terlalu luas agar kajiannya mendalam. Lalu yang terakhir itu gunakan kata kunci penting seperti ikhlas, lillah, pahala, riya, keikhlasan, kejujuran, niat, dan lain-lain. Di sini ada contohnya, saya lampirkan sekalian hadisnya juga. Lalu ada ketiga itu yaitu merujuk pada menentukan sumber utama. Nah, di sini sumber utama saya itu merujuk pada kitab Al-Tis'ah. Sumber utama itu kitab-kitab hadis yang paling diakui keautentikannya dan menjadi rujukan utama dalam studi hadis. Di sini saya akan memaparkan contoh hadis dari kitab Al-Tis'ah. Nah, lalu saya akan menjelaskan tentang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Jadi di sini ada 9 kitab hadis utama, saya akan lampirkan di sini, teman-teman bisa melihat. Lalu lanjut ke yang keempat, yaitu mengumpulkan literatur pendukung. Nah, di sini tuh memperluas referensi pendukung, mengumpulkan hadis, syarah hadis, dan buku-buku pendukung tentang niat dalam ibadah dan keikhlasan. Jenis literatur yang diperlukan itu yang pertama kitab hadis seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, dan lain-lain. Dan yang kedua ada syarah hadis. Di sini saya akan menampilkan semuanya. Kalau misalnya teman-teman kurang jelas mendengarkan saya, teman-teman bisa melihat di sini. Dan di sini ada juga buku tematik, referensi tambahan. Di sini juga ada 3 hadis pendukung. Baik, lanjut ke langkah kita yang kelima, yaitu melakukan takhrij hadis. Nah, melakukan takhrij hadis itu memastikan keaslian dan kualitas hadisnya. Takhrij hadis itu adalah proses menelusuri sumber asli hadis untuk mengetahui derajat hadis melalui kitab-kitab hadis dan syariah. Baik, langkah-langkah takhrij itu yang pertama ada tentukan lafaz hadis kunci, seperti pilih redaksi hadis yang akan ditakhrij. Nah, langkah yang kedua ada cari dalam kitab hadis mu'tabar seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan Sunan Abu Daud. Nah, yang ketiga itu catat informasi hadis meliputi nomor hadis, kitab, bab, dan halaman atau volume. Yang keempat itu periksa derajat hadis, dan yang kelima itu pahami makna dan metode hadis. Nah, pastikan hadis yang dikaji itu berasal dari sumber sahih atau hasan agar dapat dijadikan landasan ilmu dan amalan. Di sini saya akan melampirkan beberapa contoh hasil takhrij dari 3 hadis utama. Teman-teman bisa melihat di sini ya, guys. Nah, lalu ada langkah keenam. Langkah keenam itu
analisis makna hadis, yaitu menggali hikmah dan relevansi. Nah, langkah ini tuh bertujuan untuk memahami makna mendalam dan hadis serta mengaitkannya dengan konteks kehidupan modern. Jadi aspek analisisnya itu yang pertama ada makna lahir dan makna batin. Yang kedua ada nilai dan hikmah. Yang ketiga relevansi dengan kehidupan modern. Yang keempat ada penerapan praktis. Baik teman-teman, kalau misalnya belum terlalu memahaminya, teman-teman bisa melihat dari sini. Saya akan melampirkan beberapa flyernya di sini. Dan di sini ada contoh analisis dari hadis. Di sini saya akan melampirkan juga ada 3 hadis yang tercantum di sini ya. Langkah yang terakhir atau langkah yang ketujuh itu mengkaji pendapat ulama, mengambil hikmah dari penjelasan ulama, yaitu memahami bagaimana para ulama menjelaskan pentingnya niat agar ibadah bernilai di sisi Allah. Di sini saya akan memaparkannya pendapat para ulama tentang niat dalam ibadah. Nah, yang pertama itu ada Imam Ibnul Qayyim rahimahullah yang berpendapat niat adalah ruh atau jiwa dari setiap amal. Dan yang kedua ada Imam An-Nawawi rahimahullah yang berpendapat niat membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Yang ketiga ada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tujuan syariat adalah untuk mengarahkan hati kepada Allah. Jadi niat itu adalah pintu utama ya guys. Jadi yang keempat itu juga ada dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu amal tanpa niat yang benar seperti bangunan tanpa pondasi. Jadi nggak ada yang kokoh dan bermanfaat. Nah, terakhir ada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat perhatikan niat secara terus-menerus dan luruskan karena Allah semata. Nah, di sini ada hadis penguatnya dan di situ juga ada penjelasannya lebih lengkapnya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa niat adalah dasar utama diterimanya amal ibadah di sisi Allah, dan perbaiki niat dalam setiap ibadah ikhlas karena Allah semata. Dan ada juga ilmu tanpa niat ibadah menjadi sia-sia, dan amal tanpa niat tidak bernilai di sisi Allah. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.